Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adinda Lia Salsabila, Isra Oktarina Izudin, Fitria Mukminah, dan Najmi Rohada. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang akuntansi penyaluran dana dengan transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama, pengertian istisna adalah akad jual beli barang pesanan di antara kedua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Untuk skema, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau mustani dengan penjual atau sani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustani, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Untuk skema bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan tentang rukun istisna dan istisna paralel. Rukun yang pertama ialah transaktor. Transaktor terdiri atas penjual dan pembeli. Kedua transaktor harus memenuhi syarat yaitu akil balik, tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pengawasan orang tuanya. Rukun selanjutnya ialah objek. DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Antara lain, 1. Harus jelas spesifikasinya, 2. Penyerahannya dilakukan kemudian, 3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Rukun yang terakhir ialah ijab kabul. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa berbicara, tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridoan satu pihak untuk menjual barang istisna pada pihak lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki materi pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istisna dan istisna paralel, DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mungkin teman-teman bingung kan, untuk apa sih pengawasan itu? Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca pada teks yang telah kami sediakan. Mudah dipahami kan teman? Selanjutnya, kita akan masuk ke materi cakupan standar akuntansi istisna paralel. Akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 104 tentang istisna. Pembahasan detail tentang konsep dan penerapan akuntansi istisna akan dibahas pada bagian teknis perhitungan dan perjunalan transaksi istisna. Pendapatan dan keuntungan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna adalah total harga uang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istisna dan harga pokok istisna. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka 1. Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. 2. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambah kepada aktiva istisna dalam penyelesaian. Dan 3. Pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebagai biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai. 2. Tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai. 3. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai pekerjaan tersebut selesai. Dan 4. Pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.
Penyelesaian awal jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungan sebagai akibat penyelesaian awal tersebut. Penghapusan sebagai keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran, atau 2. Penggantian kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. G. Perubahan pesanan dan klaim tambahan. Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut. 1. Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. 2. Jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya ditambahkan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya istisna, sehingga pendapatan istisna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. Penjurnalan transaksi istisna. Transaksi biaya praakad, yaitu bank sebagai penjual, pada tanggal 5 Februari 20 XA untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga Rp 2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dalam laporan keuangan, beban praakad disajikan dalam neraca pada bagian aset lancar dengan perlakuan sebagai beban dibayar di muka. Akan tetapi, karena rekening ini bersifat sementara, biasanya saldo rekening ini adalah 0 dan tidak disajikan dalam laporan keuangan. Penanda tanganan akad dengan pembeli, yaitu bank sebagai penjual. Misalkan kasus Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari. Maka jurnal pengakuan beban praakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut, bisa dilihat tabel di bawah ini. Dalam praktek perbankan, jika akad jadi disepakati, beberapa bank memperlakukan bebas praakad sebagai piutang istisna. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual, yaitu pembuat barang istisna. Disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 tahap termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Misalkan pada tanggal 1 April, PT Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar Rp 26 juta. 20% dikali Rp 130 juta kepada Bank Berkah Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Misalkan pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Jurnal sejenis juga dilakukan pada saat penerimaan tagihan dan pembayaran kedua, penyelesaian 50% dan 100%. Misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei. 20 XA tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 20 XA dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli 20 XA.
Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Kita masuk ke penyajian. Menurut PAPSI 2013, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. 2. Uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. 3. Utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Next, 4. Aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. 5. Termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. 6. Piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. 7. Margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Pengakuan. Menurut PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait jual beli dengan skema istisna antara lain: 1. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. 2. Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. 3. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. 4. Besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. 5. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. 6. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. 7. Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. 8. Nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. 9. Nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya. 10. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah, tujuan, pemasok atau nasabah, jangka waktu, dan jenis mata uang. 11. Utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. 12. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Thanks for watching, so good luck for you all.